Yang sudah selesai makan silakan masuk. Kursi semuanya. Kepada pimpinan wilayah Kusma yang saya hormati, kepada pimpinan daerah yang saya hormati, kepada pengurus PT Kecamatan Klajen PWKS yang baru dilantik, termasuk saya yang saya hormati, kepada Pak Camat atau yang mewakili, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Kanwil atau yang mewakili, yang saya hormati, kepada para ahli, para ulama yang saya hadiri, pada tamu undangan yang saya hormati dan segenap anggota simpatisan PWKS yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bersama-sama telah menyaksikan pelantikan pengurus cabang PWKS Kecamatan Klajen. Mudah-mudahan kita semua akan selalu diberikan rahmat taufik hidayah dan hidayah sampai dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Para bapak yang saya hormati dan juga pada itu, kami diminta oleh pengurus PWKS Kecamatan Klajen agar menyampaikan analisa sejarah terkait proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kurang lebih 10 menit lah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita sering mendengarkan dari para kaum pahlawi semua iklim milik mereka. Masuk dan berkembangnya agama Islam pun diklaim oleh mereka. Bahkan Mbah Sumit menyampaikan, kalau mbah saya nggak datang sini, kalian masih menyembah pohon. Ini adalah pendapat yang menyesatkan bangsa Indonesia. Kalau ditinjau dari sejarah, bahwa memang teori pendapat para ahli sejarah tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam itu banyak. Tapi yang paling masyhur, yang paling terkenal, dan ini diakui di kalangan para sejarawan itu hanya 4, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, Persia, dan teori Cina. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa orang Yaman pertama masuk Indonesia menyebarkan agama Islam, itu enggak. Menurut Profesor Hamka, bahwa Islam masuk Indonesia itu dibawa langsung oleh orang Arab, oleh orang Mekah pada abad ke-7 Masehi atau sekitar abad ke-2. Jadi abad ke-2 Islam sudah masuk ke Indonesia. Yang pada saat Khalifah Utsman bin Affan pada tahun sekitar 31 Hijriah itu memerintahkan kepada, ya kalau di sini ya punggawa keraton atau raja, memerintahkan agar menyebarkan Islam bukan hanya di wilayah Arab saja, tapi supaya mengembangkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, termasuk sampai di Indonesia. Itu masuk sekitar abad ke-7 atau abad ke-2 Hijriah masuk agama Islam. Kemudian secara bertahap agama Islam itu terus berkembang. Karena para penyebar agama Islam dalam penyampaiannya itu sangat menyesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia, sehingga mereka mampu mengakulturasi, mampu memadukan antara ajaran agama Islam dengan budaya bangsa Indonesia ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa Islam disebarkan oleh Pahlawi,
Itu tidak benar. Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia itu nggak benar. Ya, klaim apa yang disampaikan oleh Bahar Smith bahwa tanpa adanya mbah-mbah Balawi datang sini masih nyembah pohon itu tidak benar. Analisa catatan sejarah. Ini yang perlu kita sadari dan kita harus mau mengetahui, mengerti. Itu begitu. Sehingga mari kita bersama-sama merapatkan barisan, bergabung dengan PWIRS dalam rangka untuk bersama-sama membela agama dan membela bangsa. Sudah 100 tahun kaum Balawi itu membohongi kita dalam analisis sejarah. Misalkan dalam peristiwa kemerdekaan yang disampaikan katanya bahwa Habib Kuintang itu adalah salah satu rujukan permohonan persetujuan kemerdekaan dari Presiden Soekarno. Saat itu belum jadi presiden. Saat itu, padahal dalam catatan sejarah Indonesia itu enggak ada bahwa peristiwa kemerdekaan Indonesia itu adalah murni inisiatif para bangsa Indonesia, terutama para pemuda, saat tahu bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, kekuatan Jepang meluluh lantak. Pada saat itu pemuda mendesak kepada Soekarno dan Muhammad Hatta selaku orang yang paling berwibawa dan paling berkarisma, yang memiliki karisma di Indonesia, untuk mau segera kemerdekaan bangsa Indonesia. Di samping pada saat itu beliau menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak ada hubungannya dengan Mohodo Astu Kuintang, itu nggak ada. Habib Kuintang itu nggak ada. Ini adalah perjuangan murni bangsa Indonesia. Ini. Nah, ini kita harus mau tahu ini ya. Makanya jauh sebelumnya pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-21 tanggal 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno itu menyampaikan, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Karena pada saat kita melupakan sejarah, kita akan kehilangan jati diri bangsa. Siapa yang berjuang terhadap kemerdekaan Indonesia saat kita terus ditipu, dibohongi oleh Balawi? Cucu kita, anak-anak kita, mungkin 50 atau 60 tahun atau 100 tahun yang akan datang, saat kita sudah tidak ada, cucu-cucu kita tidak tahu siapa sebenarnya pejuang bangsa Indonesia. Maka saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillahirobbilalamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk salah satu pilihan orang Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Imaduddin, yang telah membuka hati kita yang selama ini kita dibutakan oleh rekayasa yang disampaikan oleh kaum Balawi. Ya, kita dibutakan oleh kaum Balawi di dalam hal perjuangan bangsa Indonesia dan di dalam hal penyebaran ajaran agama Islam. Sehingga sudah sepatutnya kita terus bangkit, berkembang, akhirnya kepada Gusma selaku PD bersama-sama untuk berjuang agar kita selaku bangsa Indonesia akan tahu jati diri bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, kalau kita tidak bergerak untuk melawan apa yang disampaikan oleh kaum Balawi, maka mungkin sejarah Indonesia akan amat, riwayatnya akan rampung. Ya, karena saat kami bersilaturahmi ke rumah beliau Bapak Kiai Haji Yunani, beliau menyampaikan kepada kita terus berjuang. Sudah 100 tahun kaum Balawi menjajah bangsa Indonesia, sehingga kita dibutakan oleh bangsa dari Yaman itu, dan kita harus melawan. Sudah waktunya kita melawan. Sudah saatnya kita membela bangsa Indonesia. Kaum Balawi sudah masuk ke berbagai macam birokrasi, mulai dari TNI, Polri, dan seterusnya. Itu sudah masuk ke Balawi. Saat kita tidak bergerak dan tidak waspada, maka
mengalahkan dengan sejarah bangsa Indonesia. Demikian yang perlu saya sampaikan terkait dengan analisa sejarah proses masuk dan berkembangnya agama Islam. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pernyataan Bahar bin Smith bahwa tanpa nenek moyang mereka kita masih menyembah pohon itu tidak benar. Ya, itu bohong besar. Itu adalah catatan sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh orang-orang Mekah pada sekitar abad kedua Hijriah atau pada sekitar abad ke-7 Masehi. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.